Shalom, selamat pagi dan salam sehat kami sampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Doa dan harapan kami, kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam keadaan sehat dan sukacita. Terlebih kiranya saudara dan kita semua selalu dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sebelum kita memulai aktivitas hari ini, biarlah kita terlebih dahulu diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan iman kita untuk menjalani aktivitas hari ini tertulis dalam Yesaya 30 ayat 26. Beginilah firman Tuhan saya bacakan untuk kita semua. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari, pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, setiap orang pasti pernah mengalami penderitaan, pernah berada dalam kondisi terdesak dan tanpa daya. Tentu, orang seperti ini tahu persis betapa berartinya pertolongan dan pengasihan Tuhan. Dalam kitab Yesaya diawali dengan keluhan terhadap bangsa yang tidak setia. Hukuman demi hukuman ditimpakan, penindasan diizinkan. Akan tetapi, Tuhan masih mau mendengar seruan mereka dan memperhatikan air mata mereka. Tuhan menanti-nantikan saat untuk menyatakan kasih-Nya bagi orang-orang yang menanti-nantikannya. Ada saatnya nanti Tuhan membalut luka umat-Nya dan menyembuhkan bekas pukulan. Sebagaimana perikop pada hari ini yang menyatakan untuk kita bahwa Tuhan akan membalut luka umat-Nya dan menyembuhkan bekas pukulan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di dunia yang serba instan saat ini, sangatlah sulit bagi kita untuk menemukan kesabaran atau bahkan bersikap sabar. Karena tuntutan dunia instan adalah kecepatan. Segala sesuatu harus cepat. Target harus cepat tercapai. Pekerjaan harus cepat terselesaikan. Komunikasi harus cepat, dan sebagainya. Namun tidak demikian jika kita ingin melihat janji atau pertolongan Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Tidak ada penggenapan janji dan pertolongan yang instan. Semuanya ada proses, dan kita harus bersabar akan proses itu. Kita melihat saat ini, banyak orang Kristen yang tidak sabar menunggu janji Tuhan, menunggu jawaban doa, menunggu pertolongan Tuhan, sehingga mereka mengandalkan orang lain atau dirinya sendiri untuk keluar dari masalah yang malah menyebabkan segala sesuatunya menjadi lebih buruk dan bahkan menunda berkat yang telah Tuhan sediakan. Mari kita belajar dari pengalaman hidup perjalanan bangsa Israel. Ketika mereka tidak sabar akan pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka, bukan membuat mereka malah keluar dari permasalahan. Akan tetapi, sebaliknya, kehidupan bangsa itu semakin lebih berat. Demikian juga dalam kehidupan kita, saudara, masalah atau cobaan diberikan Tuhan untuk memproses karakter dan kedewasaan kita. Oleh karena itu, dibutuhkan proses kesabaran untuk menghadapi masalah dan keluar sebagai pemenang. Jangan melarikan diri dari masalah. Jangan juga mencari jalan pintas untuk jalan keluar, tetapi tunggulah hingga Tuhan meyakinkan apa yang harus kita lakukan berikutnya. Sedikit demi sedikit kita akan keluar dari masalah, dan Tuhan akan membentuk karakter kita menjadi karakter yang tahan uji di dalam menghadapi segala masa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, firman Tuhan hari ini menguatkan kita agar kita boleh terus percaya kepada Tuhan bahwa satu saat
Tuhan akan mengubahkan kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan dalam perikop ini, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari. Pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, firman ini berbicara tentang kesabaran untuk merasakan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan, semua indah pada waktunya. Dan itulah yang menjadi kekuatan hidup kita. Tunggulah waktunya. Sebab kesabaran bukan anugerah yang instan diberikan. Namun kesabaran merupakan buah roh yang terbentuk atau berbuah ketika kita berlatih untuk taat dan menunggu waktunya Tuhan. Kesabaran akan mendatangkan berkat. Ketidaksabaran akan mendatangkan celaka. Percayalah bahwa Ia mengasihi kita. Ia akan menjawab seruan kita pada waktunya. Karena itu, bersabarlah menanti pengasihan dan pertolongan Tuhan saat kita berada dalam penderitaan. Sebab Tuhan tidak akan membiarkan kita menangis dan menderita terus-menerus, seperti halnya bangsa Israel. Percayalah kepada Tuhan, maka kamu akan hidup. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami menjalani hari-hari kami. Ajari kami, agar kami melihat rencana Tuhan terjadi dalam hidup kami. Dan kami bersabar untuk melatih diri kami, melihat rencana-Mu terjadi dalam hidup kami. Kami percayakan hidup kami satu hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kami. Biarlah Tuhan dalam melakukan aktivitas hari ini, nama Tuhan selalu dimuliakan. Berkati jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit. Biarlah Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka. Anak-anak Tuhan yang mengikuti proses studi, Tuhan berikan kepintaran. Anak-anak Tuhan yang pada hari ini mencari pekerjaan, Tuhan tunjukkan pekerjaan bagi mereka yang sesuai dengan kemampuan mereka. Anak-anak Tuhan yang sedang rindu untuk mencari pasangan hidup, Tuhan tunjukkan pasangan hidup bagi mereka, agar kami lebih sukacita merasakan cinta kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.